Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Fabian Samudra. Saya Nurul Ada Ramadhani. Saya Fitri Amalia Dewi. Saya Desi Taika. Saya Alfira Ilham Mistianti. Saya Muhammad Habibi. Kami akan menjelaskan bab 3, profesionalisme guru, tuntutan sebagai pengembang kurikulum. Lo ngapain sih debut ininya? Siapa? Bukan. Bab 3 Lalu Bab 3 yang berjudul Profesionalisme Guru, Tuntutan sebagai Pengembangan Kurikulum. A. Kajian kompetensi. Kompetensi secara bahasa berarti kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Kompetensi ini erat kaitannya dengan profesionalitas dalam satu profesi yang mencakup kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik. Profesionalitas juga melibatkan sikap mental seperti yang positif seperti jujur, adil, terbuka, dan dewasa. Dalam profesi tertentu, kompetensi mencakup kemampuan spesifik yang membedakan seorang profesional dari yang lainnya, seperti kemampuan dokter mendiagnosa dan mengobati pasien. Menurut Hamzah B. Uno, kompetensi terbagi menjadi 2. Threshold competence yang mencakup keterampilan dasar dan differentiating competence yang membedakan pekerjaan superior dari rata-rata. Dalam pendidikan, pendidik dituntut memiliki kompetensi ilmiah, fisik, sosial, dan etika moral, serta berperilaku sesuai dengan prinsip agama dan integritas moral, sambil mencintai tugas keguruan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dalam konteks pendidikan, guru dipandang sebagai sosok bertanggung jawab melaksanakan pendidikan dalam undang-undang sendiri. Guru disebut sebagai pendidik profesional dengan tugas kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan serta mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara kontinu sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama, etika, dan yang terakhir, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut S. Nasution, tugas utama seorang guru terdiri dari 3 peran penting. Pertama, guru sebagai penyampai pengetahuan atau komunikator bertanggung jawab untuk menyampaikan materi ajar dengan pemahaman yang mendalam dan harus terus belajar untuk menjaga kualitas pengajaran. Kedua, guru berperan sebagai model atau teladan baik materi pelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Guru diharapkan tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga mempraktikkan nilai-nilai dan keterampilan yang diajarkan oleh siswa kepada siswa dengan menjadi contoh yang baik dalam hal akhlak, etika, dan perilaku. Guru dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pelajaran dengan antusias dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Ketiga, guru harus menjadi teladan dalam hal sikap profesional seperti kedisiplinan, ketelitian, dan kecintaan terhadap profesinya. Sikap positif ini penting untuk membangun karakter dan idealisme siswa. Kompetensi guru menurut Spencer dan S. Suryadi mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Kompetensi ini tidak hanya terkait dengan apa yang diketahui oleh guru, tetapi juga bagaimana mereka menerapkannya dalam proses pelajaran mengajar dan interaksi sehari-hari. Untuk mencapai
tingkat kompetensi yang tinggi, guru membutuhkan pendidikan dan pengalaman yang mendalam. Selain itu, dalam era globalisasi, guru harus memperkaya wawasan global mereka, terutama dalam bidang studi yang mereka ajarkan, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada siswa dengan memiliki kompetensi yang kuat dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Seorang guru dapat mendidik siswa dengan baik dan memainkan peran penting dalam membentuk masa depan mereka. Kompetensi seorang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia mampu melakukan berbagai perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan baik. MC Ahan tahun 1981 mengartikan kompetensi sebagai kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menunjukkan performa yang memadai dalam berbagai aspek perilaku. Richard Boyatzis menyatakan bahwa kompetensi melibatkan karakteristik agar dasar seseorang yang mempengaruhi efektivitas dan kinerja. Kompetensi juga dapat meliputi soft kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan mengelola proses dan hubungan interpersonal, serta hard kompetensi yang berhubungan dengan keterampilan teknis dalam pekerjaan. Dalam konteks pendidikan, kompetensi guru meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik yang profesional. Kompetensi guru tidak hanya berkaitan dengan kemampuan intelektual, tetapi juga meliputi kecakapan dalam mengelola pembelajaran dan berinteraksi kepada siswa. Kompetensi ini tercermin melalui kemampuan perencanaan, pemahaman peserta didik, pemilihan metode pembelajaran, serta evaluasi yang tepat. Dalam undang-undang dan kebijakan pendidikan, kompetensi guru dianggap sebagai syarat penting untuk mencapai kualitas pembelajaran yang efektif dan bermakna. Menurut Umar Hamali, tahun 2001, guru profesional yang harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu bakat, keahlian, kesehatan fisik, dan mental, serta pengalaman yang luas. Guru juga diharapkan menjadi warga negara yang baik dan berjiwa Pancasila. Berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007, standar kompetensi guru meliputi 4 aspek utama: pedagodik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogi mencakup kemampuan memahami karakteristik siswa, merancang pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Kompetensi kepribadian mencakup moral, kestabilan emosi, dan kearifan, sedangkan kompetensi sosial terkait kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak. Kompetensi profesional mengacu pada penguasaan pembelajaran serta metode pengajaran yang relevan. Keempat kompetensi ini saling berhubungan dan membentuk dasar bagi kinerja guru yang profesional. Selanjutnya ada B. Hakikat pedagogi. Kata pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu pedagogi, yang berarti membimbing anak. Dalam konteks pendidikan, pedagogi merujuk pada seni, ilmu, atau profesi mengajar, di mana pendidik membimbing anak untuk mencapai kemandirian dan bertanggung jawab. Pedagogi berakar dari peran pedagogus di Yunani kuno yang awalnya merujuk pada pelayan yang mengantar anak ke sekolah, namun kemudian berkembang menjadi pendidik atau ahli didik. Istilah pedagogi berbeda dengan pedagogi yang lebih berfokus pada teori pendidikan anak. Pedagogi juga berkembang seiring dengan konsep pendidikan seumur hidup, mencakup pendidikan anak hingga dewasa dan mencakup pelatihan. Pendidikan sebagai suatu proses memiliki makna yang sangat beragam. Secara umum, pendidikan diartikan sebagai upaya pelindungan atau pertolongan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak didik agar mencapai kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Definisi pendidikan bervariasi menurut para ahli, termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok menuju kedewasaan melalui pengajaran dan pelatihan. Beberapa ahli juga memberikan pandangan mengenai pendidikan. Yang pertama itu menurut Kingsley Price, melihat pendidikan sebagai proses di mana kekayaan budaya non-fisik dilestarikan dan dikembangkan melalui pengasuhan anak atau pembelajaran orang dewasa. Terus yang kedua itu dari Abu Dinata berpendapat bahwa pendidikan adalah kegiatan terencana
yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membantu anak didik dalam menghadapi peran mereka di masyarakat. Dan yang terakhir dari Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidik sebagai tuntunan untuk pertumbuhan anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan melibatkan 3 unsur utama: mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik lebih menitik beratkan pada pengembangan budi pekerti dan hati nurani, sedangkan mengajar dan melatih mencakup pemberian pengetahuan dan keterampilan praktis. Kompetensi pedagogik seorang guru mencakup kemampuan dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan dari perencanaan hingga evaluasi hasil pembelajaran. 1. Landasan kependidikan. Guru harus memiliki keahlian akademik yang sesuai dengan subjek yang diajarkan, ditunjukkan melalui ijazah dan akta mengajar. Pengetahuan pendidikan, metode psikologi, dan strategi pembelajaran juga penting. 2. Pemahaman terhadap peserta didik. Guru harus memahami psikologi perkembangan anak, mengenai latar belakang siswa, serta mampu membimbing mereka melewati masa-masa sulit dengan pendekatan yang tepat. Yang ketiga ada pemahaman terhadap kurikulum. Guru berperan dalam mengembangkan kurikulum di sekolah melalui penyusunan silabus dan RPP yang terarah untuk mencapai kompetensi siswa. Dan yang terakhir itu penguasaan teaching skill. Guru harus menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan, melatih potensi siswa dan meningkatkan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas atau PTK. Teknologi juga digunakan untuk mendukung pembelajaran. Dan yang kelima, evaluasi hasil belajar. Guru harus merencanakan dan melakukan evaluasi pembelajaran secara akurat, mencakup perencanaan, pengukuran, dan pemberian solusi yang tepat. C. Guru sebagai pengemban kurikulum. Kurikulum memiliki 2 aspek penting sebagai dokumen dan implementasi. Sebagai dokumen, kurikulum menjadi pedoman bagi guru, sedangkan sebagai implementasi, kurikulum diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Keduanya saling terkait, dengan kurikulum memandu proses pembelajaran dan pembelajaran merealisasikan kurikulum. Guru memegang peran sentral dalam pembangunan kurikulum di kelas, dengan tugas sebagai implementer, penyesuai atau adapter, pengembang, hingga peneliti kurikulum. Peran ini menuntut guru untuk kreatif dalam menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal dan siswa, serta menguji efektivitas berbagai aspek pembelajaran melalui penelitian, seperti penelitian tindak kelas atau PTK. Dalam konteks pengembangan kurikulum, guru dapat berperan dalam sistem sentralisasi maupun desentralisasi. Pada sistem sentralisasi, kurikulum disusun secara berpusat dengan peran guru lebih terbatas sebagai pelaksana. Sebaliknya, dalam sistem desentralisasi, guru memiliki kewenangan lebih besar dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Bentuk sentral dan desentral merupakan kombinasi dari keduanya, di mana guru turut berperan dalam penyusunan dan implementasi kurikulum yang sesuai dengan kondisi lokal, namun tetap mengacu pada standar nasional. D. Tantangan guru dalam ASEAN Economic Community (AEC). Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA merupakan pembentukan pasar tunggal yang mencakup perdagangan barang dan jasa, serta mobilitas tenaga profesional di Asia Tenggara. MEA dibentuk berdasarkan ASEAN Charter yang memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota melalui 3 pilar utama: ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community, dan ASEAN Socio-Culture Community. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian ASEAN agar lebih kompetitif di tingkat global dan menciptakan stabilitas, perdamaian, serta kemakmuran bersama, termasuk pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Dalam konteks pendidikan, MEA membawa dampak signifikan terhadap profesi guru. Guru tidak hanya diukur berdasarkan kompetensi teorik, tapi juga kemampuan praktik dalam menghadapi tantangan teknologi dan globalisasi. Mereka diharapkan menjadi panutan bagi siswa dan harus menguasai kompetensi secara menyeluruh, termasuk cara penyampaian materi dan komunikasi. Namun, persoalan distribusi di Indonesia masih menjadi tantangan, dengan data menunjukkan 36,43% guru tidak sesuai kualifikasi, yang dapat berdampak negatif pada kualitas pendidikan nasional. Bagian selanjutnya, profesionalisme guru. Guru berperan sebagai tokoh sentral dalam menciptakan generasi berkualitas, sehingga penting untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan peran serta tugas mereka. Tugas utama guru menurut S. Nasution terdiri dari 3 bagian,
Pertama, guru sebagai komunikator pengetahuan yang harus memiliki pemahaman mendalam tentang materi yang diajarkan dan tidak berhenti belajar. Yang kedua, guru sebagai model yang menunjukkan contoh nyata dari nilai-nilai yang diajarkan, terutama dalam bidang akhlak dan keimanan. Dan ketiga, guru sebagai teladan pribadi yang disiplin dan mencintai pelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, sertifikasi, dan kompetensi yang mencakup pedagogi, kepribadian, dan sosial. Ciri-ciri guru profesional meliputi sikap terbuka, penyantun, menjaga kewibawaan, rendah hati, dan lemah lembut terhadap siswa. Persyaratan untuk menjadi guru profesional mencakup bakat dan keahlian, mental, serta kesehatan yang baik, serta pengalaman dan pengetahuan yang luas. Selain itu, terdapat 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, termasuk kemampuan menguasai materi pelajaran, mengelola pembelajaran, dan menilai prestasi siswa. Dengan demikian, profesi guru mencakup bidang keahlian yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang baik, serta dilaksanakan dengan integritas dan tanggung jawab akademik. Berkaitan dengan kompetensi, ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yakni kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disampaikan, kemampuan mengelola program belajar mengajar, kemampuan mengelola kelas, kurikulum, dan pembelajaran, kemampuan menggunakan media atau sumber belajar, kemampuan menguasai landasan pendidikan, kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, kemampuan menilai prestasi siswa untuk pendidikan mengajar, kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan, bimbingan, dan penyuluhan, kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan, dan yang terakhir, kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian guna keperluan mengajar. Selanjutnya bagian E. Mea menuntut guru lebih profesional. Profesionalisme guru ditandai oleh wawasan, keilmuan, sikap, perilaku, dan keterampilan. Semua itu terkait dengan kepribadian dan kemampuannya dalam proses pembelajaran serta komunikasi dengan masyarakat. Seorang profesional tidak hanya ditentukan oleh kecakapan dan pengalaman, tapi juga oleh sikap mental yang baik, seperti kejujuran, kedewasaan, dan kemampuan mengendalikan diri dalam konteks pendidikan nasional. Ada kebutuhan mendesak untuk memiliki guru untuk memenuhi tuntutan peraturan serta meningkatkan mutu pendidikan dan daya saing lulusan. Kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA membuka peluang bagi guru untuk bersaing dan menunjukkan kompetensinya, namun juga dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tidak siap menghadapi perubahan dalam era globalisasi. Masyarakat yang mampu bertahan adalah mereka yang paham terhadap perubahan, sehingga guru perlu beradaptasi dan berinovasi dalam pembelajaran serta terbuka terhadap kemajuan teknologi. Karakteristik guru masa depan mencakup kepribadian yang matang, penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, membangkitkan minat peserta didik serta pengembangan profesi yang berkesinambungan melalui pelatihan dan seminar. Guru yang berprofesional harus memiliki akhlak yang baik dan mampu menerjemahkan perkembangan ilmu pengetahuan untuk mendidik generasi yang siap menghadapi tantangan global. Sekian, terima kasih. F. Tantangan guru profesional menghadapi FIE. Sektor pendidikan berperan sebagai tulang punggung dalam menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berdaya saing tinggi, terutama di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2015. Meskipun Indonesia memiliki rasio guru terhadap siswa yang memadai, masalah pemerataan dan kualitas guru masih menjadi tantangan. Perbaikan tata kelola pendidikan menjadi agenda mendesak untuk meningkatkan kualitas pengajaran agar guru dapat fokus pada pelayanan terbaik kepada siswa dan meningkatkan profesionalisme mereka. Kualitas guru dipengaruhi oleh faktor eksternal
seperti kurangnya pelatihan dan internal, seperti kurangnya kemampuan untuk berkembang. Investasi dalam peningkatan kompetensi guru sesuai dengan seruan UNESCO pada Hari Guru Sedunia sangat penting. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menegaskan perlunya perlindungan dan kesejahteraan guru yang harus sejalan dengan pendidikan mutu pendidikan. Sekolah diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan mandiri sesuai kebutuhan guru. Sementara, guru juga diharapkan memiliki inisiatif untuk meningkatkan diri. Profesionalisme guru tidak hanya ditentukan oleh keterampilan teknis, tetapi juga oleh sikap dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Dalam menghadapi persaingan MBA, penting untuk membentuk watak siswa melalui pendidikan sekolah, rumah, dan lingkungan agar dapat menghadapi tantangan di masa depan. Sekian penjelasan bab 3 dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.